Shalom, selamat sore, hamba Tuhan, pendeta-pendeta Sinode JKI. Salam sehat untuk kita semua. Di sini belum berkumpul semua ya, masih beberapa ya. Baik, yang masih cafe break nggak apa-apa dulu ya Mas Yudi ya. Boleh banget dan ini ada momen yang indah ya. Iya. Momen yang spesial kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini tentu Benar saja. sekali. Dan mungkin rentang waktu yang lama Benar. ya kan. Tidak bisa berjumpa tapi hari ini anugerah Tuhan Iya. kita bisa bersama-sama di tempat ini berkumpul gitu ya Bella ya. Dan hari ini pastinya kita sangat senang karena 3 hari ke depan ini Ya. akan dilaksanakan retreat Sinode JKI di seluruh Indonesia ini. Mantap. Sudah ada di sini semua. Bukan begitu. seluruh Indonesia, bahkan kadang ada yang, bahkan saya mendengarkan informasi ada yang dari luar negeri juga. Wow, luar biasa sekali ya Sinode Iya. JKI ini di luar negeri juga ada. Dan Betul ngomong-ngomong luar banget. negeri berarti ini juga ada yang streaming nih Mas. Iya, Yudi. makanya itu ada live streaming juga kan. Jadi Baik. wajah kita ini disaksikan bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Benar sekali. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 begitu ya. Baik. Bahkan 4 lebih sedikit gitu Mas Ya. Yudi. Kami persilahkan untuk para hamba Tuhan, pendeta-pendeta Sinode JKI bisa menempati tempat duduk yang sudah tersedia. Ya mungkin yang di sebelah atau di sekitar yang masih berdiri atau mungkin sedang ngobrol-ngobrol bercakap-cakap. Iya. Mari kita akan segera mulai acara di kesempatan sore hari ini. Baik. Jadi kami persilakan untuk segera bisa mengambil tempat duduk yang sudah siap. Benar sekali. Mungkin ini masih lama di Cafe Break karena dari pandemi kemarin ini retreat kan baru kumpul lagi Mas Yudi. Betul, itu tadi. Karena kan waktu jadi nggak bisa ngobrol gitu kan. Iya. Hanya biasanya mungkin bertemu Zoom. By Zoom. Iya, benar, Sekarang nampaknya ini melepas kangen begitu ya Iya, di Cafe betul. Break ya. Tapi jangan khawatir nanti sesinya masih panjang. Benar sekali. Nanti masih ada tea time dan lain sebagainya untuk bisa ngobrol-ngobrol. Tapi kita akan segera mulai sesi kita di sore hari ini. Benar sekali. Baik, Silakan. dan hari ini di 16 Agustus 2022 Ya. dengan bangga dan oleh anugerah Tuhan Sinode JKI mempersembahkan retreat Sinode JKI merindukan dan mempercepat kedatangan Tuhan 16 hingga 19 Agustus 2022. Luar biasa. Baik, dan izinkan kami, saya Ayunika Abela Nasri beserta dengan rekan saya, Yudi. sedia dinanti, Yudi saja. yang akan memandu acara selama 3 hari ke depan, Ya. benar ya Mas Yudi ya. Baik, dan adapun acara ini, rangkaian acaranya adalah nanti sambutan oleh Ketua Panitia yaitu Pastor Marvin dan juga doa pembuka yang akan dipimpin oleh Bapak Edi. Kemudian nanti akan ada angklung lighting show begitu Mantap Mas sekali. Yudi. Ya. Dan nanti juga pastinya pesan Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Ketua Sinode kita tidak lain tidak bukan adalah Bapak Pastor Adi Sutanto. Tentu saja. Dan pastinya tidak berhenti di situ saja Mas Yudi. Betul. Karena setelah itu akan ada praise and worship dari mana? Kita akan tunggu-tunggu. Dan saya juga menunggu nih yang di Cafe Break ini apakah sudah masuk dalam area? Masih ada sepertinya ya. Masih ada sepertinya ya. Mungkin jalannya juga bisa sedikit lebih cepat ya. Benar. Bukan jalan santai tapi jalan cepat ya. Benar. Jadi pelan-pelan gitu ya. Mungkin karena kebanyakan sudah tertampung di dalam perut begitu. Dan suasananya juga kita bersyukur diberikan cuaca yang indah. Benar. Yang baik gitu ya. Oh, Tuhan Yesus luar biasa. Amin, amin, Haleluya. Dan pastinya ini karena yang ikut hamba-hamba Tuhan dan pendeta-pendeta, jadi doanya sangat kuat-kuat. Wow. Bisa jadi. Baik. Selanjutnya ada apa lagi Bella? Langsung saja tanpa berlama-lama, dengan hormat kami persilahkan untuk sambutan Ketua Panitia Pastor Marvin. Kami persilahkan waktu dan tempatnya. Shalom, Shalom. Yang terhormat Bapak Ketua Sinode JKI, Pendeta Dr. Adi Sutanto dan Badan Pengurus Harian Sinode JKI. Yang terhormat Bapak Ibu, rekan-rekan gembala, pendeta dan pendeta muda JKI yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, serta para tamu undangan sekalian. Sekali lagi saya katakan Shalom, Shalom.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab tanpa kasih karunia dan anugerahnya, tidak mungkin kita dapat berkumpul di tempat ini. Adapun tema yang panitia dan Badan Pengurus Harian Sinode JKI angkat pada tahun ini adalah merindukan dan mempercepat Hari Tuhan dengan nats pendukung di 2 Timotius 4 ayat 8 dan 2 Petrus 3 ayat 12. Kami percaya tema ini bukan kebetulan ketika kami doakan dan terpilih, tapi kami percaya tema ini adalah suatu pesan penting yang harus kita gaungkan, kita kerjakan bersama-sama sebagai hamba-hambanya dan gereja Tuhan setelah pandemik yang melanda kita 2 tahun ini. Terakhir kita mengadakan retreat sinode seperti ini bersama adalah tahun 2019 lalu. Sebenarnya kita merencanakan retreat berikutnya adalah 1 tahun kemudian di tahun 2020. Namun tanpa kita duga bahwa ada pandemi COVID yang melanda dan kita semua tidak ada satupun yang tidak mengalaminya. Saya percaya Bapak Ibu oleh karena kasih karunia Tuhan yang bisa membuat kita berdiri di tempat ini, hadir di tempat ini, amin. Dan mari kita semua Bapak Ibu melalui retreat ini kita bisa lebih lagi untuk menyiarkan kabar baik kepada banyak orang, kepada jemaat kita dan sekalian. Untuk pertama kali pulanya retreat sinode kita diadakan secara onsite dan online atau kami sebut hybrid service. Kami belum pernah melakukan sebelumnya, tapi kami akan berusaha memberikan yang terbaik. Mohon doakan kami. Demikian kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyambutan dan pelayanan yang kami lakukan terdapat tutur kata yang salah atau hal-hal lain yang kurang berkenan, saya sebagai ketua panitia mewakili rekan-rekan panitia yang lain memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara retreat sinode ini. Mari kita persiapkan hati kita, tangan hati kita seluas-luasnya untuk bisa menerima sebanyak mungkin impartasi, transportasi, dan berkat-berkat yang akan dicurahkan melalui hamba-hambanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dan hormat kami. Baik, terima kasih Pastor Mervin. Puji nama Tuhan. Tadi kita sudah dengar bersama ya Mas Yudi, sambutan dari Ketua Panitia yang mana ini sudah mempersiapkan jauh-jauh hari ini ya. Retreat Sinode JKI hamba-hamba Tuhan dan pendeta-pendeta ini juga sudah dinanti-nantikan. Betul, oleh dan banyak hamba-hamba Tuhan. tentu saja terima kasih juga untuk semua pihak dan support yang bukan satu panitia yang bergerak, tapi doa dari semuanya yang mendukung acara ini sampai bisa terlaksana. Benar sekali. Nah, ngomong-ngomong soal doa nih Mas Yudi, Ya. kita harus membuka juga dengan doa. Pasti dong. Begitu. Dan dengan hormat kami mau undang ke depan Bapak Edi untuk membuka dalam doa. Silakan waktu dan tempat. Shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih hidup, amin. Iya, sudah berapa tahun kita bergumul dengan pandemi COVID. Dan sedikit info mungkin Ibu Bapak kalau ingin tahu kurang lebih ada 17 pendeta kita yang sudah pulang ke rumah Bapak karena COVID. Ya, 17. Yang kena ratusan, mungkin 150 lebih dan banyak yang lulus. Banyak yang wisuda S1 dan S2. Ya, ada tadi di sini beberapa itu bekas kena COVID ya. Puji Tuhan, tapi kita semuanya hari ini sehat. Amin. Dan bisa hadir dari tempat yang paling jauh dari Amerika ya. Pak Semhatu bisa berdiri mungkin? Ya, paling jauh bisa berdiri, Pak. Sama ada Ibu Gyok ya tadi ya. Ibu Gyok dengan suaminya. Where is your husband, Michael? Oh, yes, oke. Ya. Mereka dari jauh, paling jauh Bapak. Jadi yang dari Papua, dari Aceh minta maaf lah, enggak saya singgung ya, karena mereka paling jauh. Ya, puji Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk acara ini berjalan dengan baik, mulai hari ini, besok, sampai nanti terakhir. Dan juga kita minta, jujur seharusnya tadi ini hujan, tapi kita banyak yang berdoa, jadi langitnya masih cerah, amin. Sebab kalau hujan, ya lumayan
dingin tapi kita tidak bisa bergerak dengan leluasa. Karena kita berdoa biar Tuhan menolong sampai semua acara berjalan dengan baik ya. Bapak hamba bersyukur untuk malam hari ini, sore malam hari ini Tuhan. Engkau begitu baik dan Kau nyatakan kebaikan-Mu bagi umat-Mu di tempat ini yang akan memuji, meninggikan Engkau, berfellowship bersama-sama. Kurang lebih 2 tahun kami tidak berjumpa. Kami menghadapi situasi yang semua alami, tapi kami bersyukur pada sore hari ini kami bisa bernafas dengan lega, diberikan kesehatan dan kekuatan untuk kami bisa hadir di acara retreat ini. Berkati hamba-hambamu yang sudah mempersiapkan semuanya, baik panitia, pemain musik, tim doa, yang masak, semuanya Tuhan, Engkau beracara. Para pembicara-pembicara yang sudah ditunjuk dan sudah didoakan, mereka akan menjadi berkat yang spesial bagi kami. Mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat sampai kami pulang ke tempat kami masing-masing. Penyertaan Tuhan menyertai kami. Kami diberikan hikmat, sukacita, dan juga pengertian-pengertian yang baru. Terima kasih, Shalom-Mu terjadi di daerah Kopeng, Salatiga ini Tuhan. Dan biarkan kami akan melihat campur tangan Tuhan secara cuaca maupun hal-hal yang tidak kami ketahui. Engkau tolong Tuhan. Kami berseru dan kami memanggil nama-Mu dan Engkau akan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk teman-teman yang dari jauh, dari dekat, Engkau sudah menyertai tiba dengan selamat. Kami buka retreat kami pada sore malam hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Hamba-Mu bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Pak. Kami persilakan duduk kembali Bapak Ibu, dan kita akan sambut ya semua tamu undangan yang hadir di sini. Ada opening dance untuk semuanya yang hadir di sini sebagai ucapan salam. Iya, Ya, benar buat sekali. supaya hadir Ucapan di selamat sini. datang begitu Iya, ya. betul sekali. Dan sebagai tanda juga kita akan mulai acara hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Mocopat Mocopat Dance. Sakurabing langit punika boten wonten asma, sanesipun ingkang kaperingaken dhateng manungsa, ingkang dados margining karaya
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kami atas nama Sinode mengucapkan selamat datang untuk para rekan-rekan hamba Tuhan Retreat Sinode CKI yang akan kita adakan tanggal 16 sampai 19 Agustus ini. Kami mengucapkan sekali lagi selamat datang dan saya percaya sepanjang 3 hari, 4 hari di tempat ini Tuhan akan memberkati kita sekalian. Dan oleh sebab itu saya resmi membuka acara retreat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya undang bangkit berdiri bersama-sama, kita sambil tepuk tangan yang paling meriah untuk acara ini. Sekali lagi selamat menikmati acara retreat ini sampai selesai dan Tuhan memberkati. Bapak Ibu mohon tetap berdiri dan kita akan segera mulai acara di kesempatan hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat KG Praise. Haleluya. Berikan sorak-sorai katakan haleluya. Shalom saudara-saudara. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Mari semua tepuk tangan bersama-sama saya. Yo. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kebangkitan-Mu menguasai tempat ini Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh, selamatkan Allah-Ku dahsyat. Semua tepuk tangan yo. Terima kasih Tuhan. Segenap tenaga kita puji namanya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkan Allah dahsyat. Yo, yang kuat lompat, saya tak lompat ya. Go, go. Allah bangkit. Hey, Allah bangkit. Musuh dikalahkan. Umatnya Allah-Ku dahsyat di tempat kudus-Nya. Tuhan kita luar biasa, amin. Here we go. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, semua tangan di atas, selamatkan Allah-Ku dahsyat. Siapa lebih lagi ya? One, two, Allah. Hey, Allah bangkit. Musuh dikalahkan. Umatnya Allah dahsyat. Allah bangkit. Go, go. Allah bangkit. Hey, bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari semua tepuk tangan yuk. Musik memuji Tuhan. Yo. Hey.
Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umatnya Dibebaskan. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi Allah bangkit. Go, 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 go. Hey! Allah bangkit. Come on. Musuh dikalahkan. Umatnya Dibebaskan. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Bila Tuhan ada di dalam diri kita, Tuhan akan jadi berkat buat saudara saya, amin. Berikan sorak-sorak sekali lagi. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Daya salib-Mu memudahkan. Anugerah Anugerah yang tiada terbatas. surga bumi, Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Yesus luar biasa. Luar biasa. Semua tangan di atas. Semesta memuja. Hatiku lompat buat Yesus ya. Go, 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 go. Kau mulia, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu. Semua tepuk tangan. Karya salib-Mu mengubahkan. Anugerah yang tiada terbatas. Tuhan tidak terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Go, go. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari semua saja serukan Yesus. Sekali lagi Yesus. Amin. Ada mujizat di dalam nama Yesus. Amin. Semesta memuja. Hatiku menyembah. siap ya. Here we go. Kau mulia, cahaya, Roh-Mu di dalamku, Dahsyat dan berkuasa. ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan
Mari semua saja angkat tanganmu. Sembah dia, come on. Roh Tuhan di dalammu saudara. Hey, Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. sekali lagi, serukan nama Yesus, sekali lagi Yesus. King of Kings, Lord of Lords, His name is Jesus. Wow, berikan sorak-sorak, kata haleluya. Mari semua tepuk tangan bersama-sama saya lagi. Kau luar biasa, Raja di atas raja yang bertahta dan berkuasa atas tempat ini Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Katakan Tuhanlah. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolong Yang beri hidup, yang beri semua tangan di atas. Kau yang percaya, suruh semesta sujud. Yang siap lompat-lompat ya. Yang siap lompat-lompat ya. Go, 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 go. Aku tak kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau menyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Dia hebat, Dia luar biasa. Amin. Here we go. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolong Yang beri hidup, yang beri semua tangan di atas. Kau yang percaya, Yesus namanya. semesta sujud menyembah. Kau yang Kau yang percaya, suruh semesta. semesta sujud. Siap lompat, semangat lompat buat Yesus. 2, 1, 2, 3, 4, here we go. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Come on. Kau luar biasa. Yesus kita luar biasa, amin. Yesus kita dahsyat, amin. Come on. Haleluya. Yuk semua tepuk tangan yuk. Terima kasih Tuhan. Kau Raja, Kau bertahta, Kau berdaulat di tengah-tengah kami Tuhan. Semua tangan di atas. Kau yang Percaya, suruh semesta sujud menyembah. tangan di atas sekali lagi. Kau yang Kau yang
lompat ya. Siap lompat ya. Go, 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 go. Mujizat telah terjadi. Hingga. Come on. Mulia, masyurlah perbuatanmu. Selamat hidupku, kasihmu tiada tara. Come on. Kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Terima kasih Tuhan. Mulia, perbuatanmu. Selamat hidupku, kasihmu tiada tara. Rajaku. Haleluya. Mazmur 23 mengatakan, kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti saudara dan saya. Amin. Yang percaya, kebaikan Tuhan mengalir dan mengalir. Mari saudara saya arahkan hatimu pada Dia. Sembah Dia lebih lagi, karena Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Kami mengasihi lebih lagi Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Mengasihi suara-Mu, mendengarkan selalu suara-Mu Tuhan. Mari sama-sama arahkan hati pada Dia. Dia ada di dekat saudara. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. I love your voice. I love your voice. You have led me to the fire in darkness night. You are close like no other. Thank you, Lord. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness. Mari sama-sama katakanmu sembah Dia. Oh my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh my life. Here go. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari sama-sama katakanmu. Nyanyikan your goodness. Your goodness is running after me.
my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after. Mari semua tangan di atas, sembah Dia. All my life, all my life you have been faithful. Thank you, Jesus. All my life you have been so good. Thank you, Lord. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. Terima kasih Tuhan. The goodness of God, I will sing. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Sembah Dia, senangkan Dia. Dia ada di tengah-tengah saudara, sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mari saja angkat tanganmu, sembah Dia, angkat tanganmu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia, sembahkan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, Yesus. Jesus, your name is so powerful in this place. Your name is so precious to us. Sembah Dia. Come on, let's worship Him. Ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Angkat tanganmu, ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Sembah Kau Tuhan, puji nama-Mu Tuhan. Sembah Dia, ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Nikmati hadirat-Nya. Dia ada di dekat saudara, lebih dekat dari baju yang kita pakai. Ku tinggikan Engkau Tuhan.
segalanya lebih dalam. Ku menyembah dalam roh Dan selamanya, selamanya. Mari saja angkat kedua tangan kita, ku tinggikan, ku tinggikan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, sembah, senangkan Dia. Lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami menyembah Tuhan yang Maha Kuasa di tengah-tengah kita. Kami menyembah Tuhan yang Maha Besar. Kau ajaib di tengah-tengah kami, Tuhan. Kira Kira masyaka ya raya. Mari sembah. Kira baba syaka ya raya. Kira baba. Kira syaka ya raya syaka. Ku menyembah Tuhan. Ku menyembah. Sembah hati hadirat-Nya. Tuhan memberikan kekuatan sampai hari ini ada karena anugerah-Nya. Masa depan saudara semua dijamin. Tuhan tetapkan masa depan kita. Dan Kau tetapkan langkah-langkah kami, Tuhan, ke dalam kehendak-Mu, ke dalam rencana-Mu, Tuhan. Rencana-Mu rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan, yang memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Terima kasih, Tuhan. Kira Kira basaka ya rarararara. Mari nikmati hadirat-Nya, saudara. Hadirat-Nya yang manis, yang lembut. Dia peluk saudara dan mengatakan, jangan takut anakku. Jangan takut akan masa depan. Karena Tuhan yang jamin masa depan kita. Kami tahu Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan, ada jaminan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, ada jaminan. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan.
Masuk dalam hadirat-Mu. Hati yang mendekat dan melekat kepadamu Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau Tuhan. Kami mau mengenal hati-Mu lebih lagi Tuhan. Bahwa kami Tuhan, in your presence, there is comfort in my heart. Terima kasih Tuhan. Mari saudara saya ajak angkat tanganmu dalam hadirat Tuhan. In your presence, there is comfort. Ada ketenangan, ada ketenangan. In your presence, there is peace. Waktu kami mencari hati-Mu Tuhan. When we seek to know your heart, we will find such blessed assurance in your holy presence, Lord. Mari saudara sembah Dia, nyanyikan dengan lembut dalam hadiratnya. In your presence, there is comfort. In your presence, there is peace. Tuhan mengatakan jangan takut anakku. When we seek to know your heart, we will find such blessed assurance in your holy presence, Lord. Come on, let's sing in your presence. Nikmati, feel His presence in this place. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkati Tuhan menjadi kaya. When we seek to know, when we seek to know your heart, we will find such blessed assurance in your holy presence. Mari saja angkat kedua tangan kita sambil menikmati hadirat-Nya. Waktu kami mencari hati-Mu Tuhan, mari sekali lagi angkat kedua tanganmu. In your presence, Lord. Kira baba.
Mari sekali lagi nikmati in your presence, Lord. There is comfort in your presence. There is peace. Oh, when we sing we will find such blessed assurance in your holy presence. When we seek to know your heart, when we seek to know your heart, we will assurance in your holy presence. Sekali lagi, when we seek to know your heart, when we seek to know your will find such blessed assurance in your holy presence, Lord. In your holy presence, Lord. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa. Tiba waktunya kami rindu diberkati kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran, agar semua yang hadir dapat mengerti kebenaran dan menjadi pelaku firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya kita katakan, amin. Amin. Silakan Amin. duduk Bapak Ibu. Saudara sekalian, Shalom. Apa kabar semuanya? Semua yang hadir di tempat ini dan juga yang mengikuti live streaming dimanapun Anda berada. Mungkin yang lagi makan sate, yang lagi live streaming, halo. Senang sekali setelah hampir 3 tahun kita tidak berjumpa satu sama lain. Akhirnya acara ini dapat kembali diadakan, tentu dengan campur tangan Tuhan kita yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Pertama-tama saya pasti yakin Bapak Ibu pasti bertanya-tanya. Di rundown itu tulisannya yang firman Ketua Sinode JKI, Bapak Pendeta Dr. Adi Sutanto. Yang keluar kok sinyo-sinyo gendut ini. Ada masalah apa ini dengan panitia? Saya ingin sampaikan, tenang Bapak Ibu, saya hanya diminta untuk memberikan pembukaan sebelum nanti Bapak Ketua Sinode kita akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita sekarang sedang berada di sebuah masa yang sangat membingungkan. Kenapa membingungkan? Kita berada di transisi antara pandemi menuju ke endemi. Dahulu kita semua menginginkan pandemi ini cepat-cepat selesai. Dan ketika sudah mulai reda, ternyata masalah juga tidak selesai Bapak Ibu. Di masa-masa seperti ini di Eropa terjadi sebuah krisis energi. Sedangkan di Amerika terjadi resesi. Terjadi perlambatan ekonomi global. Tapi bersyukur di Indonesia kita tidak merasakan dampak yang cukup signifikan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya yakin kenapa Indonesia tidak terkena dampak, mungkin karena ada banyak gereja JKI di Indonesia.
Namun 1 hari yang lalu saya membacakan satu berita menyatakan bahwa pemerintah sudah tidak mampu mensubsidi bahan bakar minyak. Maksudnya apa? Artinya dalam beberapa bulan ke depan harga bahan bakar minyak akan naik. Pertalite, solar, Pertamax, Texlite, dan lain-lain. Dampaknya apa? Maka harga bahan pokok juga akan naik. Dan itu akan menimbulkan banyak sekali masalah di depan kita. Ketika saya merenungkan, saya berdoa, saya mendengar suatu pesan bahwa saya perlu mempersiapkan hamba Tuhan dalam menghadapi masalah yang akan terjadi ke depan. Banyak hamba Tuhan yang menyampaikan bahwa ikut Yesus merupakan suatu hal yang menyenangkan dan bebas dari masalah. Hanya saja realita yang kita hadapi di lapangan seringkali berbeda dengan narasi yang digaungkan oleh pendeta-pendeta tersebut. Dan inilah yang menurut saya menarik. Karena sebenarnya ikut Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Saya ulangi, ikut Tuhan bukan berarti hidup kita bebas dari masalah. Loh, kenapa hal itu dapat terjadi? Karena orang yang tidak pernah mengalami masalah akan menjadi orang yang gampangan, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin saudara disebut lebih dari pemenang jika Bapak Ibu tidak pernah menang? Disebutnya aja lebih dari pemenang. Tapi menang saja tidak pernah. Dan pertanyaannya adalah, kapan saudara dapat menang? Saudara dapat merasakan kemenangan ketika ada sebuah masalah. Mari kita buka satu ayat saja di Yakobus 1 ayat yang ketiga. Ini satu ayat saja dan sangat pendek sekali. Sekaligus saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Adi Sutanto, kepada hamba Tuhan yang sudah memberikan kesempatan bagi saya. Saya perkenalan juga, nama saya Christopher Tanggara Suyanto, saya perwakilan dari generasi muda Jemaat Kristen Indonesia. Terima kasih. Apakah dapat ditampilkan Yakobus 1 ayat yang ketiga? Oke, sepertinya belum bisa. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu, Yakobus 1 ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saya suka sekali dengan ayat ini Bapak Ibu. Karena kenapa? Seperti anak muda pada umumnya, ayat ini itu tidak muter-muter Bapak Ibu. Langsung to the point. Oleh karena itu masalah tidak selalu buruk. Dan Tuhan seringkali mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita untuk mengajarkan ketekunan kepada kita agar kita dapat naik ke level yang lebih tinggi. Saya beri satu contoh. Untuk naik kelas, anak sekolah perlu menyelesaikan ujian. Apakah setuju Bapak Ibu? Oke. Untuk lulus dan mendapatkan gelar, mahasiswa juga perlu menyelesaikan sebuah ujian. Apakah setuju? Dan hal itu juga berlaku dalam kehidupan pelayanan kita. Kita memerlukan ujian dalam hidup kita agar kita dapat naik kelas. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita pasti akan baik-baik saja dan tidak akan ada masalah. Tetapi Daud pernah berkata, sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai kita semua. Jikalau manusia punya pepatah, ada udang di balik batu, maka Tuhan juga punya pepatah. Ada berkat di balik setiap masalah yang kita hadapi. Akhir kata, jangan marah ketika terjadi masalah, tetapi bersyukurlah ketika terjadi sebuah masalah. Karena bagaimana kita bisa mengalami pertolongan Tuhan jika tidak terjadi masalah. Sehingga jadikanlah masalah sebagai sebuah kesempatan untuk kita bisa mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih banyak.
Sekarang saat yang kita tunggu-tunggu. Saya persilahkan Ketua Sinode Jemaat Kristen Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Adi Sutanto untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi berikanlah tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Saudara Kristo. Tepuk tangan sekali lagi untuk Christopher. Mestinya hari ini berangkat ke Malaysia, tapi ditunda karena ingin ketemu dengan Anda kalian. Syukur. Jadi kita berdoa sekali lagi. Tadahkan tangan kita. Tuhan, kami tadahkan tangan kami, tadahkan hati kami, biarlah kebenaran-kebenaran firman-Mu boleh sampai dan memberkati, memerdekakan kami sekalian. Tidak ada yang bisa hidup hanya dengan roti saja, melainkan dengan firman yang keluar daripada mulut Tuhan. Berkati kami sekalian dan tolong akan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mau yang percaya berkata, amin. Silakan dulu. Apakah ayat emas kita bisa ditayangkan atau tidak? Dua Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8. Sama-sama dengan saya, kita baca 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Sama-sama. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kemudian satu ayat lagi, 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang berapa? 12. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-12. Sama-sama dengan saya, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada waktu itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi dari dua ayat inilah kita bikin tema retreat kita kali ini. Ada kata merindukan kedatangan Tuhan, yang saya lebih senang itu dibanding sekedar hanya menantikan. Merindukan itu lebih intens kan, lebih kuat hati kita. Yang kedua memang betul sesuai dengan 2 Petrus 3 ayat 12 itu, kamu yang menantikan dan mempercepat. Jadi saudara dan saya itu disebut bisa mempercepat akan kedatangan hari Tuhan itu. Jadi bagi yang masih sedikit ragu-ragu, saya mau sampaikan yang pertama ini, tema kita sudah Alkitabiah, ya, tidak sesat, jadi jangan takut. Oke? Yang dari saya sih sungguh-sungguh berdoa supaya beberapa hari ini semua kita diberkati.
Yang sudah biasa datang ke retreat sinode, angkat tangan. Yang sudah lebih dari sekali ini, 2-3 kali datang. Oke, terima kasih. Yang pertama kali hadir tempat ini. Ya, lumayan. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Saya ketemu aja sudah, ketemu Anda, kalian aja sudah bahagia hati saya sebenarnya. Ya. Saya berdoa, terima kasih Pak Jeffy Rahmat datang, Pak Yonatan nanti juga, kita workshop cuma satu, Pak Yonatan Tan ini. Ya. Ada bukunya, sekian tahun jadi laki-laki, kemudian sekian tahun jadi perempuan, kenal Tuhan, bertobat, sekarang jadi laki-laki lagi. Ya, bagi saudara yang punya anggota jemaat, ingin pelayanan kepada orang yang transgender dan sebagainya, mungkin bagi seperti saya kan sulit untuk apa itu, bagaimana itu ikut workshop aja, supaya ada kesaksian bagaimana mengasihi dan mencintai mereka, supaya mereka diselamatkan. Masih ya Pak Yonatan ada di tengah-tengah kita. Gitu. Jadi tema kita sudah. Tadi malam satu pendeta kita usianya berapa Pak Edi? 44 meninggal dunia. Bagi yang kenal Pak Arthur Kaunang, putranya dulu sekolah di sini, Genesis, malam tadi meninggal dunia. Jadi tolong kita juga mendoakan keluarga, sanak famili yang ditinggalkan, supaya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan pada mereka. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, saudara sekalian, menurut saya sih kita ini umat Tuhan yang bahagia sih. Satu-satunya umat yang mempunyai pengharapan. Sepanjang saya tahu tidak ada guru agama, orang baik, siapa aja yang berani berkata, aku akan datang kembali. Gitu. Hanya Tuhan Yesus. Itu yang kita bersyukur. Kita berterima kasih bahwa Tuhan Yesus yang mati, yang kemudian bangkit, naik ke surga, itu berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Karena itu kita tadi panggilannya bukan hanya sekedar untuk menantikan, melainkan kita merindukan Dia. Satu indikasi menurut saya kalau kita merindukan itu tidak terlalu pusing dengan kiri kanan lah. Saya menunggu Dia. Itu indikasinya. Ada anak kecil, saya ceritakan di mana-mana, umur 8-9 tahun di London itu, di downtown gitu. Itu jalan tidak lihat kanan kiri, hanya berkata jam 3 siang, jam 3 siang, terus ngomong-ngomong gitu. Sampai ibu-ibu yang jalan di dekatnya itu lihati dia kasihan. Jam 3 siang, jam 3 siang, tidak noleh kanan kiri. Sampai dia dideketin, nak, jam 3 siang ada apa? Awal dia enggak menjawab, hanya terus jam 3 siang, jam 3 siang. Nah, jam 3 siang ada apa? Akhirnya dia menjawab, besok jam 3 siang mama datang. Gitu. Jadi dia tunggu maminya. Itu hati yang rindu itu gitu. Jadi makanya saya bilang pada teman-teman pendeta, sudah yang fana itu jangan terlalu serius. Itu loh. Ya, yang baka aja kita serius. Yang sedikit-sedikit itu ya, sudahlah, diampuni aja. Itu. Jadi saudara dan saya merupakan umat yang sangat bahagia karena kita mempunyai kekasih pengantin pria yang datang. Pasti datang. Kehendak Tuhan macam-macam lah. Ada kehendak yang namanya permissive will, yang diizinkan. Simpson tiap hari
pokoknya Delila, tiap hari Delila, ya akhirnya dikasih aja, cuma resiko sendiri. Gitu. Janganlah, itu permissive will itu. Ada kehendak Tuhan yang terjadi bila mana kita menanggapi, tapi kalau kehendak Tuhan soal kedatangannya, cepat atau lambat itu pasti dia akan datang. Makanya saudara dan saya itu perlu untuk kita itu menyiapkan hati kita untuk kedatangannya. Saya belum pernah dengar orang dapat penglihatan ketemu Rasul Paulus. Baru satu kali saya baca itu. Biasanya kan ketemu Tuhan Yesus, ada malaikat. Ini dalam penglihatan itu ketemu Paulus. Pendeta ini sedang frustrasi, rasanya pelayanan berat, berkatnya sedikit, itu kan terlalu capek dia. Tapi Tuhan itu baik, dia dikasih penglihatan, yang muncul Rasul Paulus. Paulus bilang kepada dia kan mungkin sekarang Rasul Paulus itu mungkin di surga tingkat 3 itu mungkin. Ya, penglihatannya dulu di surga tingkat 3. Jadi sudah mengalami kemuliaan Tuhan. Dia bilang pada pendeta yang frustrasi itu, dia bilang, kalau seandainya aku tahu seperti inilah yang aku alami, kemuliaan yang seperti inilah yang aku rasakan tiap saat, aku rela dulu menderita lebih lagi. Penderitaan boleh berlipat kali ganda. Tidak ada yang amin. Amin. Penderitaan yang saudara dan saya alami yang seketika ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi tolong jangan putus asa, jangan khawatirlah dalam hidup ini. Itu. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Hidup di dalam pengharapan. Tuhan Yesus akan datang. Ya, oleh karena itu kita ini diajari untuk merindukan kedatangan daripada Tuhan. Seperti anak kecil tadi. Ada toko mainan, ada macam-macam, tidak terlalu pusing. Sebab dia nunggu maminya datang besok. Dan saudara dan saya juga sama. Saya tidak tahu, menurut saya sih 30-40 tahun lagi gitu sih, kita sudah kumpul-kumpulnya sudah di surga sih. Ya kecuali ada beberapa yang mau didoakan supaya tidak mati-mati. Ya, enggak lah. Ya, 30-40 tahun lagi sebagian besar dari kita kumpulnya sudah di surga. Ya. Kita bersyukurlah kepada Tuhan. Tahun 80-an dulu saya pernah undang satu pendeta dari Lawang. Ya, saya ceritakan di mana-mana juga. Pendeta yang disangka jadi copet, itu dia. Dia ke Jakarta menginap di rumah iparnya. Iparnya orang Jakarta, dia orang dari desa, kota kecil, Lawang, Jawa Timur. Ketika mau pulang, itu iparnya bilang, nanti saya mau ke Pasar Senen, kita ajak ke Pasar Senen, kita mau beli oleh-oleh untuk keluargamu. Jadi dia senang lah, dapat oleh-oleh dari Pasar Senen. Itu luar biasa, itu dia diajak ke Pasar Senen, iparnya masuk toko, tasnya dititipkan dia. Lalu datang sepasang orang bule, orang Amerika, nggak tahu mungkin bukan misionaris sih, mungkin nggak tahu manajer apa. Itu lewat, itu tante Amerikanya langsung nuding dia, ngomong sama suaminya, ini copetnya. Gitu. Jadi kaget dia. Ini tasku, dia ambil nih copetnya. Wah, langsung orang berkerumun gitu. Dia mau membela diri gimana? Bukan, aku ini pendeta. Datang dengan iparku, dia belanja untuk aku, masuk toko. Aku pendeta. Tantenya agak keras juga. Iya, pendeta juga bisa jadi copet. Gitu.
Saya ikut tersinggung juga loh sebenarnya. Pendeta copet gitu. Wah, langsung dikerumin, satpam juga datang. Sudah pokoknya urus gitu. Kita urusan di kantor polisi supaya enggak terjadi apa-apa, dibawa ke kantor polisi gitu. Ceritanya gitu. Terus naik van-nya milik daripada orang Amerika itu, dia masukkan van, satpamnya ikut, iparnya juga ikut di situ, masuk ke van. Gitu. Untung bahwa pada waktu masuk ke van itu, duduk, tante Amerika itu lihat ke bawah, ternyata tasnya ketinggalan di mobil, warnanya sama, bentuknya sama, gitu loh. Jadi dia minta maaf pada Bapak Pendeta. Pak Pendeta minta maaf, ternyata saya yang salah. Itu lihat tas saya mirip seperti yang dibawa Bapak Pendeta itu ada di bawah situ. Tapi pendeta ini sudah kesel hatinya, ya kan? Urusan kantor polisi, dia bilang gitu. Seneng dia, sudah dipermalukan, disangka copet gitu kan. Gitu. Cuma ini mungkin sudah lama di Indonesia ini, orang Amerikanya. Pak Pendeta, kita damai aja di sini. Dikeluarkan $100. Tahun 80 itu, ya $100 itu banyak. Gitu. Tapi karena pendetanya sudah kesel, enggak, kita urusan kantor polisi. Enggak mau. Dompetnya dibuka, 100 lagi. 200, enggak mau, 300, 400, 420, dikeluarkan semua uangnya. Zaman itu dapat sepeda motor walaupun tidak baru. Itu. Ketika 420 dikeluarkan, Bapak pendetanya mikir-mikir gitu loh. Nanti di kantor polisi dapat apa? Ini 420, lumayan gitu loh. Ini ceritanya gitu. Ini pendetanya kalau cerita juga agak lucu-lucu gitu loh. Saya masih ingat. Ini 420 dapat sepeda motor walaupun bekas pun sudah bagus gitu. Jadi artinya akhirnya hatinya itu ya, tidak, ya gitu loh. Gitu. Sampai ini iparnya yang duduk di belakangnya itu nggak sabar. Jadi orang Amerika, jadi mau ndak damai di sini, semua ini saya berikan seadanya yang ada di dompet. Dia diam aja, ya, tidak, ya gitu. Sampai itu iparnya ndak sabar, langsung baunya ditepuk. Cepat bangun, sudah siang, kita mau ke pasar Senen, dia bilang gitu. Itu. Langsung uangnya hilang. Itu langsung orang Amerikanya juga hilang. Dia lihat masih di tempat tidur dia. Gitu. Cerita itu sudah 40 tahun lebih. Selalu saya ingat. Karena ada poin yang sangat penting. Sekarang ini sih kelihatannya kita ini serius. Ini mau beli rumah, mau beli mobil, gini, gitu dan sebagainya. Satu hari itu semua hilang. Nanti langit itu digulung sama malaikat. Ya, saudara dan saya akan menghadap kepada Tuhan. Ada amin. Ya, hati kita mesti siap. Pak Jeffrey menurut ceritanya 2-3 minggu yang lalu kena COVID. Saya kena duluan Pak, tahun 2020. Kira-kira 5-6 bulan setelah COVID muncul itu, diumumkan itu. Saya juga waktu itu malah belum ada macam-macam obat lah. Sampai saya juga bertanya, kok saya bisa kena ya? Padahal yang tiap hari ke toko itu Bu Hadi, bukan saya loh. Mestinya dia yang kena. Dia enggak kena itu, satu kamar dengan saya. Saya yang kena itu. Cuma ya luar biasa, ya saya sih saya sambil guyon saya bilang sedikit menyesal kenapa enggak jadi mati, saya bilang gitu. Kalau mati kan sudah enggak usah pakai masker kan. Kalian harus pakai masker. Gitu. Cuma saya
berdoa, message apa yang Tuhan mau. Buat saya sangat luar biasa. Hidup kudus, hidup bersih, selidiki semua, hatimu, jiwamu, kantongmu, semua urusanmu, hidup seperti anak Tuhan yang terpilih. Gitu. Saya ingat itu. Ya. Dan saya ingatkan pada saudara-saudara sekalian, tidak ada yang imun, tidak ada yang kebal. Setan aja berani nyobai Tuhan Yesus, apalagi saudara dan saya. Jadi tolong mari kita belajar hidup kudus, hidup bersih. Dan sepanjang saya tahu, saya renung-renungkan ini renungan saya sendiri, tidak setuju juga ada apa-apa. Saya lihat, ini kenapa ya? Umur 63 kok mati, umur 54 mati, umur 43 juga sudah mati. Itu kalau saya renung kelihatannya, kadang-kadang saya lihat memang dia sepertinya itu menjauhi daripada panggilan Tuhan yang semestinya. Dan seringkali dengarkan baik-baik aja kalau periksa hidup Anda kalian masing-masing. Kalau kita ini mulai menjauhi akan apa yang Tuhan maui dalam hidup kita, kan makin lama akan makin menjauh. Jadi kadang-kadang Tuhan ya begitu kita mulai menjauh, Tuhan bilang cukuplah, pulang aja, suruh pulang gitu. Ya, jadi tolong jangan pernah menjauhi akan panggilan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Jangan. Yang kadang-kadang seperti itu, enggak dosa, tapi menjauhi apa yang Tuhan mau. Dengarkan, sejak bahkan sebelum kita lahir, Tuhan itu punya rencana, punya rancangan ilahi dalam hidup masing-masing. Sukses itu berhasil itu bukan kalau punya ini, punya itu, enggak lah. Sukses itu ialah kalau kita sampai kepada apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup masing-masing, itu sukses. Dan panggilan saudara dan saya itu. Jadi mari kita memenuhi akan panggilan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Dan kata yang disebutkan itu bukan hanya merindukan tapi mempercepat. Buat saya sih itu juga suatu luar biasa. Tuhan pencipta alam semesta mau datang ke dunia, Tuhan Yesus, kok saudara dan saya diberikan boleh ikut berpartisipasi mempercepat kedatangannya. Itu kan berarti kepercayaan Tuhan pada kita itu luar biasa. Itu sangat besar. Tolong mari kita apa yang Tuhan percayakan itu jangan disia-siakan. Saudara dan saya boleh ikut berpartisipasi untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Mari kita percepat. Satu di antaranya itu oleh dari seorang penginjil itu ngomongnya gini. Kita ini semua tubuh Kristus. Ada yang tangan kanan, tangan kiri, ada yang bagian dada, ada yang bagian kaki, macam-macam lah. Dia itu mengeluh karena banyak gereja satu dengan yang lain itu bukan sehati, bukan saling mendukung, itu saling berkelahi. Dia bilang, ini kalau tangannya ada di sana, tangan kanan di sana, tangan kiri di sini, leher di situ, Tuhan Yesus kan kepala. Dia mau datang, datangnya kemana? Terpisah-pisah. Makanya kesatuan itu, sehati, sepikir itu selalu ditekankan. Kita boleh berbeda denominasi, tetapi kita satu dalam Tuhan. Mengasihi sungguh-sungguh. Itu loh ya. Jadi ini kalau tubuh Kristus itu satu, itu kepala datang dia tahu dia harus nempel kemana. Karena sudah bersatu bersama-sama. Ya saya berterima kasih lah. Dulu kalau sidang sinode pendetanya cuma satu, saya sendiri. Ya kan sekarang kita ada ratusan. Ya saya berterima kasih lah pada Tuhan. Gitu ya. Cuma saya tidak termasuk yang terlalu ingin dorong-dorong semua orang, jadi JKI ya. Saya bersyukur yang
pernah ngomong itu hanya baru 2. Tolong jangan dikasih menjadi 3 ya. Hanya baru 2 orang, 2 ibu-ibu itu, ya, yang pernah mimbar gini itu tangannya diangkat ngomong gini, sekali JKI, tetap JKI. Di depan saya lagi. Langsung saya panggil, enggak begitulah kita ini. Ya, JKI itu hanya sekedar nama yang diharuskan oleh Departemen Agama aja. Saya pada staf malah mengatakan jangan khawatir. Apa gereja Baptis, GPDI, gereja GBI, gereja Advent, gereja apa aja lah. Pokoknya bahasa Indonesia menyembah Tuhan Yesus itu sudah JKI. Tidak usah khawatir. Jemaat Kristen Indonesia lah dia. Jadi tidak usah ditarik-tarik lah. Ya kan? Ya toh? Kan jemaat namanya berbakti pada Tuhan. Kristen karena pada Kristus. Dan orang Indonesia pasti JKI dia sudah. Jadi tidak usah ditarik-tarik, diberkati aja. Ditolong aja. Dah. Luar biasa. Ini mumpung ngomong begitu, Januari nanti kita mengadakan konferensi pelayan ladang Tuhan loh. Ya, terima kasih kali ini Pak Jeffrey datang. Nanti yang Januari Pak Yose Karel janji mau datang loh. Ya, betul ya, janji akan datang. Kita akan memberkati yang bukan JKI. Tolong kalau punya teman non JKI, pendeta desa, pendeta kecil, pendeta yang mau frustrasi, suruh datang dia. Siapa tahu kita bisa berkati. Gitu? Ya, jadi seperti itu. Tapi Tuhan itu memberi kepercayaan kepada kita manusia untuk boleh ikut mempercepat. Dan kalau saya lihat dalam perjanjian lama, perjanjian baru selalu begitu. Petrus, peristiwa Cornelius itu, malaikat datang kan, Cornelius, doamu sudah didengar, persembahanmu sudah diingat. Lalu ngomongnya gimana? Panggil itu orang bernama Simon, Petrus, ada di sana. Panggil supaya memberitakan kepadamu apa yang perlu untuk keselamatanmu. Lah kok enggak, malaikatnya sendiri ngomong aja kenapa? Dia mau pakai Petrus. Dia mau pakai manusia. Dengarkan? Tuhan mau pakai saudara dan saya mempercepat kedatangannya. Mari kita percepat. Kita percepat kedatangannya. Ya, bagaimana mempercepat? Simpel, hidup kudus. Bersihkan semua dosa-dosa yang tersembunyi, jangan disimpan-simpan, akui, rendahkan hati. Yang kedua, beritakan Injil sebanyak-banyaknya, di mana aja. Sepanjang saya tahu sih, ya nanti mestinya mohon Pak Jeffrey Ahmad juga nyinggung-nyinggung sedikit gitu. Ini pengertian saya itu gini loh, kalau kamu sistem biasa itu 200-300 sudah kewalahan. Kalau anggotamu 300, tiap ulang tahun mengundang kamu, kan kamu harus makan kue tart, kolesterol naik mati kan? Tidak bisa itu, ya. Jadi sepanjang saya tahu kalau sudah beberapa ratus itu tidak ada cara lain kecuali punya sel. Pendelegasian otoritas, pendelegasian pelayanan kepada yang lain. Beri kesempatan pada mereka. Itu kan. Jadi bukan sekedar punya sel, melainkan gereja yang sesungguhnya pertumbuhan secara kualitas dan kuantitas itu ada di sel-sel itu. Minggu itu hanya kebaktian bersama aja. Jadi pusatnya bukan yang minggu itu. Melainkan ini loh, orang-orang yang ada inilah yang akan menggembalakan. Dia kan hanya menggembalakan 10, 12 orang. Itu jadi bisa mendetail, bisa mendalam. Pamannya sakit bisa ikut tahu. Anaknya ulang tahun ikut tahu. Anaknya tidak bisa bayar sekolah, dia ikut tahu, bisa mendoakan. Tapi kalau yang sudah ratusan kan kita nggak bisa, nama aja nggak bisa. Sekarang pun saya ini ya selalu, ya saya pura-pura sih biasanya, terpaksa itu. Oh iya ya selamat ya selamat, tapi sebenarnya saya tidak kenal itu. Anda kalian tidak ingat saya terus terang, so ingat semua nama tidak bisa. Ya harus pura-pura kan, gimana lagi. Ya bukan pura-pura gimana, tapi tetap nyalami, senang Anda kalian datang. Tapi kita dipanggil. Filipus juga sama kan?
tinggalkan semua, pergi ke jalan sepi. Sana ada sida-sida dari Afrika, dari Ethiopia, datangi, injili, baptiskan. Tuhan pakai kita. Ya. Bahkan menurut saya itu kalau sampai Tuhan itu pakai keledai ngomong, pakai burung gagak kirim roti, daging, itu sudah kitanya manusia sudah keterlaluan itu. Ya. Tuhan mau pakai saudara dan saya. Itu pokoknya untuk mempercepat akan kedatangan Tuhan. Jadi 22 tahun sudah, 23 mungkin. Malam itu dada saya ini sesak, sakit, nyeri. Pertama kali itu, 23 tahun yang lalu. Dalam nama Yesus sembuh. Pokoknya ini 10 menit tidak sembuh, 911. Di Amerika panggilnya 911. Itu. Tapi 911 itu kalau datang ambulans, pemadam kebakaran itu sekaligus, jadi agak rame itu biasanya. Juga saya agak ragu-ragu, enggak lah, pokoknya kalau 10 menit sembuh ya sudah. Gitu. Saya nggak tahu apa, saya 10 menit sembuh, jadi saya tidur kan. Gitu. Besoknya saya naik mobil, di-encourage sama Bu Hati, periksa, pokoknya periksa aja. Ya jam 11, jam 11-an itu saya naik mobil ke dokter, ditanyai gejalanya gimana. Dia langsung berkata, itu namanya heart attack, itu serangan jantung. Kaget juga saya, belum pernah dan tidak tahu lagi kalau itu serangan jantung. Tidak boleh pulang, sudah tidak boleh drive, panggil istri anak untuk bawa mobilmu. Saya datang bawa mobil sendiri loh, setir sendiri. Langsung dipanggilkan ambulans, langsung diikat juga loh, di ambulans diikat saya. Langsung dikasih obat, langsung dibawa ke ICU, itu tidak jauh dari situ. Langsung kateter, dilihatkan, ini loh, kamu ada yang buntu 2 tempat, 3 tempat ini, itu langsung dipasang ring. Cuma sadar loh, bukan dioperasi, saya sadar tidak dibius apa-apa. Ya luar biasa sih di Amerika. Ya bersyukur ya, masih hidup sampai hari ini kan. Itu buat saya ya istilahnya apa, wake up call itu. Langsung pola hidup saya berubah. Ya. Pak Jeffrey katanya tiap hari jalan kaki olahraga. Saya juga Pak, 22 tahun saya sudah kerjakan. Sempurna sih enggak, tapi ndaknya 5-6 kali seminggu. 40 menit, kalau udara dingin saya treadmill. 40 menit, 2,4 mile, itu dapat itu. Terakhir ke dokter jantung, jantungmu seperti anak muda gitu, biasa. Jadi ya pikiran saya ya mungkin itu ya dikasih heart attack kecil gitu supaya sadar pola hidup, pola makan, istirahat. Makanya selalu teman-teman tak kasih tahu itu kita ini bersyukur loh, di sinode itu ada peraturan. Pokoknya ketua sinode habis makan siang mesti harus istirahat gitu. Jadi tidak boleh diganggu gitu. Luar biasa ya. Merindukan kedatangan Tuhan, indikasinya kita hidup kudus, kita mempersiapkan tidak ada dosa tersembunyi dalam kehidupan kita, damai dengan sesama, dosa diampuni, jangan dendam. Kita menyegerakan kedatangan Tuhan, kita memberitakan Injil sebanyak, melayani tidak menjauhi dari panggilan yang Tuhan Yesus anugerahkan pada kita. Saya berdoa saudara-saudara sekalian supaya kesempatan 3 hari ini semua kita boleh diberkati oleh Tuhan. Ada 1-2 yang muda saya undang untuk ikut bersaksi, menyampaikan sesuatu, dan juga kita ini semua yang datang dan nanti membutuhkan transport pulang, jangan khawatir. Anda tidak akan pulang ke Ambon disuruh berenang, enggak. Naik becak dari sini ke Malang juga enggak, ya.
tapi juga kepada kita yang merasa diberkati keuangannya lebih, akan ada satu kali ya panitia itu mungkin hari Kamis sore itu ada persembahan khusus, kolekte khusus hanya sekali itu, bukan untuk panitia, bukan untuk sinode, untuk teman-teman yang perlu transport pulang, itu aja, itu yang nanti dibagikan semua kepada mereka itu. Dan kita akan ada tayangan dari Pak Semhatu pelayanan di San Bernardino ya, Pak Semhatu, kita ada tayangan soal Unlimited Fire Conference supaya kita semua ikut tahu dan ikut mendoakan. Dan juga Pak Teguh Saragih akan ada tayangan pelayanan STT kita yang di Medan supaya kita semua nanti dalam hari-hari ini ikut tahu dan ikut mendoakannya. Dan juga ada tayangan dari suku laut. Saya tidak tahu sudah siap apa belum tuh. Suku laut, tayangan suku laut dari Bus Samuel Jalel ya, sama Dasa Lagu. Itu saya berharap itu memberkati kita semua. Fani juga mestinya ada tengah-tengah kita tayangan Sumba. Itu bagian pelayanan kita di Sumba itu. Itu kita akan nanti saksikan dalam hari-hari ini. Dan terutama sih saya berharap bahwa di samping mendengarkan khotbah atau apa aja, fellowship kita bersama ini. Saya berharap Anda membina akan hubungan satu dengan yang lain, saling mendoakan dan saling menolong. Itu? Apalagi? Kurang lebih sih itu aja. Mari kita berdiri bersama-sama. Teman-teman musik akan maju ke depan. Dan saya undang sekali lagi Pak David Mayanto untuk berdoa. Mari Pak. Sekaligus doa untuk keluarga Genesis yang tadi malam meninggal dunia ya. Orang tuanya bernama Bapak Pendeta Arthur Kaunang dengan sanak familinya. Kita nyanyi, bolehkah kita menyanyi satu lagu? Satu lagu, boleh? Nah, itu Pak David akan tutup. Dan juga untuk makan malam kan? Ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan. Dan kebenaran-Mu yang memerdekakan kami Tuhan. Akan masuk dalam hati kami. Dan berbuah 10 kali lipat sampai 100 kali lipat Tuhan. Dan biarkan hati kami menyanyi dan memuji nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar, Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kau layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Katakan nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari sama-sama nyanyi pujian bagi Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Yesus layak dipuji.
pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Mari saja angkat tanganmu, semua dia nyanyi pujian. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Yesus layak dipuji. Pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, Engkau besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Yesus Tuhan kita. Bapa, kami bersyukur untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur, kami nikmati keindahan kasih-Mu yang kami rasakan sepanjang acara pembukaan pada sore hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan, menguatkan, bahkan meneguhkan setiap kami bahwa Engkau punya rencana yang besar dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, apa yang kami kerjakan di dalam nama-Mu biarlah seturut dengan panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sehingga perjalanan kami ke depan adalah perjalanan yang menyukakan hati-Mu, Amin. yang menyenangkan hati-Mu. Amin. Dan semakin kami merindukan Engkau dan mempercepat kedatangan-Mu ke atas muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Adi Sutanto yang sudah memberikan kebenaran firman-Mu buat kami. Engkau memakai hamba-Mu ke depan, visi-visi yang besar yang Tuhan sudah taruh dalam hidup hamba-Mu ini, biarlah menjadi nyata dalam perjalanan kepemimpinan beliau ke depan, dan bahkan nama-Mu dipermuliakan. Amin. Terima kasih Bapa, memberikan kesehatan, umur panjang dan penyertaan Amin. Tuhan Amin. senantiasa kepada beliau. Dan Ibu juga yang selalu mendampingi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya. Dan hari ini secara khusus kami juga berdoa untuk sahabat kami, Bapak Arthur Kaunang dan Ibu yang saat ini sedang berduka karena anaknya Genesis Kaunang Kau panggil Tuhan. Kami percaya di balik kedukaan secara manusia, Engkau selalu memberikan rencana yang besar, rencana yang indah di balik semuanya yang kami tidak mengerti hari ini. Tapi Engkau sempurna adanya, dan Engkau selalu benar, dan Engkau tidak pernah salah. Tuhan, kami berdoa kiranya kekuatan yang datang dari Tuhan, penghiburan Roh Kudus selalu hadir di tengah-tengah keluarga mereka, hari ini dan seterusnya. Bahkan mereka melihat kemuliaan Tuhan, mereka melihat penyertaan Tuhan. Bahkan terlebih dari itu Engkau berkata-kata kepada mereka, Engkau bercakap-cakap kepada mereka. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau menitipkan segala hal yang indah di dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk acara demi acara, baik acara kebaktian penghiburan sampai kepada acara pemakaman nanti. Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan yang menyertai sehingga semua berjalan dengan baik dan nama-Mu dipermuliakan. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu berdoa kekuatan yang datang daripada-Mu ada di tengah-tengah keluarga mereka. Bapak Arthur Kaunang dan Ibu dan seluruh keluarga besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan mereka di dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa hari ini, bila sesi ini akan kami akhiri, dan sebentar Tuhan kami akan menikmati fellowship dan makan malam bersama-sama.
Tuhan satukan hati kami, saling berbagi untuk memuliakan nama-Mu, menguatkan satu dengan yang lain. Dan kami juga boleh menikmati berkat secara jasmani, biarlah kami boleh dikuatkan tubuh jasmani kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur di hadapan-Mu, dan kami akan siapkan hati kami juga untuk masuk ke sesi berikutnya. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah naikkan syukur dan doa kami. Yang percaya berkata, amin. Mari kita beri kemuliaan buat Allah kita, Tuhan memberkati. Amin. Sekali lagi kita mau beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami silakan duduk kembali Bapak Ibu. Silakan duduk kembali Bapak dan kasih Tuhan. Ya, saya percaya yang diberkati bukan hanya yang hadir di sini, tapi yang live streaming juga di rumah, Ya, dimanapun pastinya. berada, pasti mendengarkan dan diberkati dengan apa yang disampaikan. Benar. Dan setiap kali saya mendengarkan cerita dari Pak Adi, yang selalu saya tunggu adalah endingnya. Endingnya. Ya, karena endingnya selalu berbeda dari yang kita pikirkan. Iya, tapi luar gongnya biasa. ya Mas Yudi Iya, ya. betul sekali. Dan hari ini kita sama-sama diberkati bahwa Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita semua manusia Benar. untuk bisa berpartisipasi dalam mempercepat kedatangan Tuhan. Iya. Dan kita juga sebagai tubuh Kristus harus sehati sepikir satu dalam Tuhan. Dan dengan cara kita hidup kudus, damai dengan sesama dan memberitakan Injil. Baik, beri tepuk tangan lagi untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Ini Ya. Sepertinya Mas Yudi mau membuka JKI juga Oke. nih, mau join juga sama JKI. Nah. Nanti bisa langsung menghubungi ya. Boleh. Begitu. Ya, acara selanjutnya apa ini? Benar, Bella? untuk acara selanjutnya ini pasti juga ditunggu-tunggu pastinya setelah Betul. mendengarkan firman Tuhan. Ini mungkin kampung tengahnya udah rasa kruyuk-kruyuk begitu Oke, ya. gitu ya. Dan juga kita siapkan hati juga karena sesi ini belum selesai. Benar. Setelah ini kita masih akan bersama-sama dengan Pastor Jeffrey Rahmat. Bersama dan Pastor Jeffrey Rahmat. berkat firman Tuhan yang pasti juga akan memberikan kekuatan buat setiap kita. Benar sekali. Untuk sesi 2 mempersiapkan nanti di jam 7 malam. Jam 7 malam, Ya. jadi bisa di set alarm dari Bapak Ibu semuanya. Benar. Jadi pastikan atau diusahakan jam 7 kurang sudah bisa sampai Iya. ke tempat ya. Jadi menanti-nantikan Tuhan tuh benar-benar kerasa begitu ya. Iya, Seperti betul tadi sekali. anak kecil bilang jam 3 sore, jam 3 sore. Nah Betul. ini diingat-ingat jam 7 malam, jam 7 malam begitu. Iya, bukan terbalik Tuhan yang menunggu kita, tapi Iya. kita yang Iya, menantikan benar Tuhan. sekali. Jadi ingatkan lagi ya untuk setiap hamba-hamba Tuhan jam 7 malam bersama dengan Pastor Jeffrey Rahmat from JPCC. Yes, betul sekali. Dan untuk makan di sebelah, Di sebelah kanan. Dan mungkin yang baru datang atau belum tahu, toilet ada di belakang Iya, kita. betul sekali. Benar sekali. Untuk itu terima kasih, langsung saja bisa langsung ke sebelah kanan dan mengingatkan lagi untuk nanti jam 7 malam sesi kedua. Ya, Selamat betul. menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan di area ini ya Bapak Ibu Saudara. Terima kasih.